setelah tadi saya membahas tentang beberapa probability sampling, intinya tadi itu untuk setiap penarikan contoh ada berlapis, sistematis, gerombol bertahap, ini masing-masing nggak saling lepas ya. Jadi tadi misalnya untuk yang stratified, Anda udah membedakan antara yang berpendidikan basicnya agama sama yang umum. Nah, setelah dapat pengkategorian itu, Anda bisa melakukan contoh acak sederhana gitu. Terus yang contoh gerombol misalnya, dalam satu gerombol tadi, Anda juga melakukan contoh acak sederhana lagi. Terus yang multi-stage, Anda bisa melakukan beberapa tahap ini secara secara bermacam-macam gitu. Karena kan secara skala geografis luas, tergantung sama karakter responden dalam wilayah yang ada. Misalnya untuk yang skala dari tingkat nasional, terus Anda pakai yang clustering, Anda acak pulau. Habis diacak pulau, Anda pakai acak stratified. Itu bisa beberapa metode sampling itu bisa dilaksanakan seperti itu bisa. Jadi tidak saling lepas ini, metodenya ini bisa saling digunakan bersamaan, bisa melihat apa yang ada di lapangan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kemudian tentang contoh acak sederhana, ilustrasinya adalah ini ada fishbowl, akuarium ikan yang bulat gini. Nah, ini biasa digunakan kalau ada acara-acara itu kan suka ada dalamnya itu ada bulet-buletan warna putih styrofoam gitu, itu ada undiannya kan. Nah, ini fishbowl kayak gini. Ini contoh simbol untuk mengilustrasikan simbol random sampling atau contoh acak sederhana. Simbol random sampling itu setiap unit akan memiliki peluang yang sama untuk terambil. Ini kayak arisan. Nah, dengan ini diacak, kemudian nanti diambil satu. Maka setiap nama yang ada dalam fishbowl ini have the same probability untuk terambil. Tuh. Nah, kemudian dalam sampling nanti ada istilah sampling with replacement sama sampling without replacement. Replacement itu dikembalikan lagi. Ini terlalu teoritis, ini saya nggak akan bahas karena kita mungkin tidak memakainya ya. Intinya replacement itu setelah kita ngambil misalnya nih kartu yang coklat nih habis diacak tuh terambil misalnya, udah terambil, terus mau ngambil sampel yang kedua, ini tuh dikembaliin lagi. Nah, kalau kayak gitu berarti namanya with replacement. Kalau without replacement berarti habis yang coklat ini misalnya udah keambil di step pertama, udah dia diambil aja, nggak usah dimasukin ke dalam fishbowl lagi. Itu namanya sampling without replacement. Untuk melakukan simbol random sampling, kita bisa menggunakan tabel angka acak. Ini tabel ini kalau kalian browsing ada tuh banyak di internet, random number table. Ini isinya satu tabel yang isinya cuma angka-angka. Nanti ada kolom, ada baris gitu, selanjutnya sih ada angkanya itu acak. Misalnya kayak gini. 08. Nah, angka-angka ini sudah diacak sedemikian sehingga ini tuh setiap angka ini tuh punya peluang yang sama lah untuk keambil. Angka 8, angka 1 tuh punya peluang yang sama untuk keambil, gitu. Nah, untuk menggunakan tabel angka acak ini, kamu harus ngasih nama ke unit yang akan diteliti. Misalnya saya punya daftar absen 1, 2, 3, sampai 45 mahasiswa. Nah, ini jadi saya gunakan sebagai dasar untuk mengambil sampel. Ini namanya code numbers. Nah, dengan saya punya absen, saya udah assign code numbers untuk tiap individual. Kemudian, saya akan mengambil random sampel dengan membaca tabel acak ini, gitu. Dan misalnya nih saya cara milih tabel acaknya gimana? Saya ini aja ngacak. Saya pakai pulpen nih. Nah, jatuhnya ke angka mana ya sambil merem gitu. Klik, dapat 9. Berarti nomor 9 namanya misalnya Susi. Nah, Susi akan menjadi responden. Kemudian selanjutnya nomor 4
Oh, nomor 4 jadi responden. Terus apa nih 5 dan seterusnya berdasarkan angka yang muncul di dalam tabel. Itu contoh cara mengambil simple random sampling. Simple random sampling ini adalah sampling yang paling ideal karena hasilnya akan bisa digeneralisasi. Tetapi pada umumnya ini susah dilakukan di penelitian sosial karena kita kebanyakan enggak punya sampling frame-nya ini. Kalau konteksnya itu masih dalam universitas, masih dalam perusahaan, itu bisa sih disampling secara acak karena kita akan punya namanya. Tapi kalau sudah luas di masyarakat umum, itu susah, nggak bisa simple random sampling. Makanya nanti pakai yang non probability sampling.